Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah di Depok yang beranggotakan Dian Natalia Kusuma, Parasmadia Kusumasri, dan Muhammad Rizal Anwar. Topik yang kami angkat adalah pengelolaan sampah di Depok. Penjelasan masalah dari topik di atas adalah Depok pernah menyandang predikat kota bersih pada tahun 2017. Namun, saat ini pengelolaan sampah di Depok dikatakan kurang maksimal. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLKHK, sampah di Depok mencapai 1.300 ton setiap harinya pada tahun 2019 dan terus meningkat di setiap tahunnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pernah menyebut pemerintah Depok hanya mampu menangani 740 ton dari beban sampah rumah tangga yang mencapai 1.300 ton per harinya. Nah, untuk hal ini, DLHK Depok berdalih didera kendala teknis dalam mengangkut semua sampah yang tersebar di 30 TPS di setiap kecamatan. Idealnya, kami butuh sekitar 200 armada, tapi yang ada hanya 127 armada. Berdasarkan jumlah itu, hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya, sekitar 115 armada, kata Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan DLHK Depok Yai Gumilar kepada Pikiran Rakyat Depok.com pada Jumat 21 Februari tahun 2020. Sistem open dumping yang selama ini jadi andalan Pemkot Depok dalam mengurai masalah sampah disebut sebagai langkah keliru. Sistem open dumping adalah cara menumpuk sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA tanpa ada langkah penguraian. Sampah dari banyak TPS dibuang begitu saja dan dibiarkan menggunung di TPA. Cara sistem open dumping yang dipakai Pemkot Depok ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, lantaran dianggap berdampak buruk bagi lingkungan. Langkah mengurai sampah melalui cara open dumping itu dikritik aktivis lingkungan hidup. Koordinator Advokasi Forum Komunitas Hijau atau FKH Depok, Didit menuturkan, langkah itu hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Selama ini Pemkot Depok memang tak punya kebijakan jelas. Sampah di Cipayung dibiarkan menggunung tanpa ada cara mengurangi volumenya. Sekarang malah mau dipindah ke TPA Nambo. Itu namanya dipindahin masalah ke tempat lain, katanya kepada Pikiran Rakyat Depok.com pada Jumat 21 Februari 2020. Dia beranggapan Depok sedang mencontoh cara Jakarta yang membuang sampahnya ke TPA Bantar Gebang, akan tetapi tak meniru bagaimana cara mengurainya. Dan berikut adalah argumentasi dari kelompok kami. Kami mengangkat permasalahan ini dikarenakan menurut kami, permasalahan ini tergolong penting dan tidak dapat diabaikan karena seiring bertambahnya penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut akan banyak berdampak buruk bagi lingkungan, yaitu dampak mencemari udara dengan bau busuk yang dihasilkan. Dapat mencemari air jika sampah dibuang ke saluran air, dapat mengakibatkan kesuburan tanah berkurang, dapat mendatangkan berbagai penyakit dikarenakan lingkungan yang kotor, serta dampak buruk lainnya. Permasalahan ini juga berhubungan dengan 17 goals dari Sustainable Astagfirullah. Permasalahan ini juga berhubung Permasalahan ini juga berhubungan dengan 17 goals dari Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs. Lebih tepatnya pada poin ke-11 yaitu tentang Sustainable Clean and Communities. Next. Dan berikut adalah gagasan yang kelompok kami berikan.
Gagasan kami untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan program pemilihan sampah guna proses daur ulang, sehingga sampah dapat menjadi barang yang lebih berguna dan tidak hanya mengotori lingkungan saja. Sampah bisa dioptimalkan nilai gunanya oleh pemerintah maupun komunitas yang ada. Dengan adanya daur ulang sampah juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberdayakan sumber daya manusia yang ada dan menekan angka pengangguran masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.